Halo Sobat Budugers, Anda pengen nonton tapi kuota pas-pasan? Susah menikmati film karena teman banyak tanya? Lagi enak-enak nonton sering disuruh si mama ke warung? Atau cuma bisa bengong pas teman ngobrolin film? Selamat datang di Gatel Film. Di video kali ini kita akan membahas alur film yang bergenre thriller psikologis berjudul The Vanishing yang dirilis tahun 1988, disutradarai oleh George Sluizer. Film ini adalah salah satu film berplot twist yang wajib kamu tonton. Daripada gatal kalian semakin akut, langsung aja kita ke alur filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan pasangan bucin bernama Rex dan Saskia yang sedang bercanda mesra di tengah perjalanan. Mereka berdua akan berlibur di pegunungan Prancis setelah penat dalam menjalani rutinitasnya sehari-hari. Saat di perjalanan, tepatnya di sebuah terowongan yang cukup gelap, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai itu berhenti karena kehabisan bensin. Saskia yang kesal lantas memarahi Rex dan menanyakan kenapa tidak membeli bensin di Pertamini milik Pak Ukra yang walaupun lebih mahal tapi lebih baik daripada mogok. Lalu Rex menjawab, "Hulusia bejat, di Pertamini Pak Ukra mah suka dicampur minyak jalantah." Rex, wacht, ik heb hem zo. Mereka lalu terlibat beradu congoran di mana Rex yang seorang cowok kecowokan tentu saja nggak terima dikata-katain seperti itu sama seorang cewek. Rex lalu meminta Saskia untuk menunggu di mobil sebentar, sedangkan dia akan berjalan kaki ke pom bensin terdekat. Saskia yang malam tadi abis nonton film Sundel Bolong tentu saja menolak ditinggalkan, apalagi di tempat gelap seperti itu. Tapi Rex yang masih kesal atas sikap Saskia sebelumnya, dengan lempeng ia pergi meninggalkan Saskia untuk membeli bensin. Sekembalinya dari pom bensin, Rex kaget ternyata Saskia tidak ada di mobil. Seketika ia pun ketakutan dan berpikir jangan-jangan Saskia diculik atau hal buruk lain telah terjadi padanya. Namun setelah jalan beberapa meter, di ujung terowongan tersebut ternyata Saskia sudah menunggunya di sana. Dengan wajah yang terlihat sedikit sedih campur sebel, Saskia pun masuk ke mobil. Mereka pun bercantelan dan segera melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah rest area untuk beristirahat sejenak. Rex pun masuk ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa kacang sukro dan frutan. Namun sekembalinya dari sana, Saskia kembali hilang. Dan Rex berpikir bahwa kali ini Saskia cuma ngeprank. Tapi setelah 1 jam berlalu, Saskia belum juga terlihat. Rex pun mulai panik. Lalu Rex mencari ke setiap sudut tempat itu, namun tak ditemukannya. Beberapa orang yang ditanyainya pun berkata tak pernah melihat Saskia. Satu-satunya orang yang mengaku melihat Saskia adalah si kasir minimarket tersebut. Ia berkata Saskia beberapa waktu lalu datang padanya untuk menukar uang. Rex lalu meminta manajer minimarket tersebut untuk menelpon dan melaporkan orang hilang ke polisi. Namun sayangnya si manajer tak menanggapi Rex dengan serius. Ia mengira mungkin Rex dan Saskia ini hanya terlibat perkelahian kecil seperti pasangan kekasih muda pada umumnya. Rex pun diminta segera pulang ke rumah dan menunggu Saskia di sana. Dan jika setelah 3 hari tidak ada kabar, barulah dia lapor pada polisi. Hari pun berlalu. Kemudian film ini membawa kita untuk flashback, tepatnya beberapa hari sebelum hilangnya Saskia, memperlihatkan seorang pria biasa yang berprofesi sebagai guru SMA bernama Raymond Lemorne yang sedang makan siang bersama keluarganya. Ia tengah mengadakan syukuran karena baru saja membeli sebuah pondok terpencil untuk keluarganya berlibur. Meskipun bertampang dan berperawakan garang, Raymond ini sebenarnya adalah pria yang sangat dekat dengan keluarganya. Namun setelah kita menelusuri lebih dalam, tampak ada keanehan dari pribadi Raymond.
Ia membius dirinya sendiri dengan obat kloroform dan sambil memegang stopwatch di tangannya. Sepertinya ia ingin menghitung berapa lama obat bius tersebut bekerja. Lalu ia menghitung berapa lama waktu yang ditempuh dari pusat kota menuju pondok terpencilnya tersebut. Kemudian ia juga berakting mengajak ngobrol wanita untuk memberinya tumpangan dan mempraktekkan caranya membius wanita itu di dalam mobilnya. Dari sini kita tahu bahwa Raymond ini menderita gangguan kejiwaan alias psikopat. Yang mana kita ketahui juga bahwa pria inilah yang menculik Saskia. Raymond pun segera mempraktekkan modus yang sudah ia latih sebelumnya itu kepada seorang wanita yang ia temui di kota. Namun sayangnya, usaha ini gagal. Wanita ini ternyata sudah ia kenal sebelumnya, yang mana adalah guru olahraga anaknya di sekolah. Tapi wanita ini sadar kalau yang dilakukan Raymond ini hanyalah modus dari om-om genit pada umumnya. Maka wanita ini pun berkata, "Kalau mau cari cewek, ke rest area pinggir kota aja. Di sana banyak turis-turis asing. Kamu nggak perlu takut dikenali orang." Maka bergegaslah Raymond menuju tempat itu. Di sana Raymond berakting sebagai pria yang cedera dan tangannya pun menggunakan gips. Matanya sudah tertuju pada targetnya, yaitu Saskia. Sekarang scene beralih ke depan, tepatnya 3 tahun setelah peristiwa hilangnya Saskia. Raymond pagi itu tengah berjalan menuju sekolah tempatnya mengajar. Tiba-tiba saja ia melihat sebuah pamflet orang hilang. Dan tercantum orang hilang itu adalah Saskia. Raymond pun kembali teringat kejadian 3 tahun lalu tersebut. Di tempat lain, Rex sekarang berusaha tegar dan melanjutkan hidupnya setelah kejadian yang membuatnya terpukul 3 tahun yang lalu itu. Ia kini punya kekasih baru. Karena saya susah sebut namanya, kita sebut aja si Enyum. Tapi ternyata sangat sulit untuk melupakan masa lalunya tersebut. Bagaimanapun juga ia tetap memiliki sesuatu yang mengganjal di hatinya. Rex mengatakan pilihannya cuma 2, merelakan Saskia telah tewas tanpa tahu kebenaran yang terjadi, atau merelakannya mati dan mencari tahu kebenarannya. Maka dari itu, Rex kini berusaha mencari tahu misteri di balik hilangnya Saskia tersebut. Si Enyum pacar barunya ini terlihat sangat pengertian. Ia rela menemani Rex melewati masa-masa suram di hidupnya. Tapi tetap kita tahu di dalam hatinya ia lebih senang Rex move on dan membangun kehidupan baru bersamanya. Sampai akhirnya Rex berteriak-teriak di jalanan kota Paris, "Hei, keluarlah penculik pengecut. Kalau kau punya kan, hadapi aku." Rex bahkan tampil di depan kamera televisi nasional dan dengan terang-terangan menantang si penculik atau si Raymond. Disinilah kesabaran Enyum habis. Ia melihat Rex sudah sangat terobsesi dan bahkan menjadi gila dibuatnya. Maka demi kebaikan dirinya sendiri, Enyum pun harus meninggalkan Rex. Femme, veuillez nous contacter. Tampilnya Rex di TV tentu saja segera menarik perhatian Raymond yang kala itu sedang quality time bareng keluarganya. Ya namanya juga psikopat, Raymond pun dengan polosnya mendatangi Rex. Ia mengaku bahwa dialah yang menculik Saskia 3 tahun lalu itu. Tentu saja Rex pun langsung menghajarnya. Namun akhirnya Rex pun sadar, percuma saja memukuli Raymond sampai mati, karena ia nanti takkan mengetahui kebenarannya. Membawanya ke kantor polisi juga percuma, karena dia tak punya bukti kuat untuk menjebloskan Raymond ke penjara. Maka Rex pun meminta Raymond untuk menunjukkan di mana Saskia. Dan kalaupun sudah mati, tunjukkan di mana ia menguburnya. Raymond pun menyanggupinya, maka dimulailah perjalanan mereka. Selama di perjalanan, Rex terlibat pembicaraan yang mengorek sisi psikologisnya si Raymond. Raymond mengatakan bahwa dirinya sendiri pantas untuk dibunuh. Dan ia akan menunjukkan segala sesuatu yang Rex ingin tahu mengenai Saskia. Raymond lalu menceritakan pengalamannya,
bertahun-tahun lalu di mana ia menolong seorang anak kecil yang tenggelam di sungai. Putri Raymond begitu bangga pada ayahnya. Ia menganggap ayahnya adalah sosok pahlawan dan idolanya. Tidak seperti kita yang akan senang dianggap pahlawan oleh anak kita sendiri, si Raymond mah punya pandangan lain. Menurutnya setiap orang punya pilihan menolong ataupun untuk tidak menolong. Maka dari itu Raymond selalu ingin mempunyai pengalaman dalam merasakan kepuasan dalam dua pilihan tersebut. Baik kepuasan dianggap sebagai pahlawan ataupun kepuasan dianggap sebagai penjahat. Rex tak bereaksi apa-apa, tapi saya yakin dalam hatinya ia gemes sekaligus memaklumi karena itu cuma ucapan dari seorang psikopat. Tujuan Rex cuma satu, yaitu mengetahui di mana Saskia berada dan kalaupun sudah mati, ia bisa menguburkan Saskia sesuai syariat. Tapi Raymond malah kembali mengoceh bercerita tentang masa lalunya, di mana ia mengatakan kalau selama berbulan-bulan ia sudah mencoba aksi penculikan tersebut, namun hasilnya selalu gagal. Pernah suatu hari dia mencoba menjebak wanita untuk masuk ke mobilnya, yang mana Raymond berpura-pura meminta bantuan untuk memasangkan gerobak di belakang mobilnya. Namun wanita tersebut malah memanggil suaminya karena takut diapa-apain sama si Raymond. I cannot do it alone. It alone, you need help here. Sampai suatu ketika, ia bertemu dengan Saskia, wanita yang dibilangnya sangat baik hati, yang dengan sukarela mau menganggapnya. Disinilah kita tahu kejadian yang sebenarnya, di mana Saskia yang sedang menukar uang di minimarket untuk membeli kopi cup, lalu didekati Raymond. Mereka sesaat terlibat perbincangan ringan seputar pekerjaan sehari-hari dan lain sebagainya. Je suis représentant de ces choses. Raymond mengatakan dia adalah seorang penjual souvenir untuk para turis, dan dia mau memberikan hadiah sebuah kenang-kenangan buat Saskia karena sangat baik mau berbincang-bincang padanya. Lalu dia mengajak Saskia mengambil souvenir itu ke mobilnya. Tanpa curiga sedikit pun, Saskia mengikutinya. Dan akhirnya Saskia pun dibekap dengan sapu tangan yang sudah dilumuri obat bius sebelumnya. Raymond mengatakan bahwa hidup itu sungguh misterius. Ia berusaha untuk menjebak gadis lain namun selalu gagal. Sedangkan Saskia yang justru dengan kebaikan hatinya mau menuruti kemauannya. Raymond juga mengatakan pada Rex bahwa takdirlah yang mempertemukannya dengan Saskia, sebagaimana takdir juga yang mempertemukan ia dengan Rex saat ini. Bosan dengan perkataan Raymond yang tidak bermutu, Rex lalu mulai emosi dan mengatakan untuk cepat memberitahu keberadaan Saskia. Raymond pun berkata bahwa ia akan memberitahu karena memang sudah berjanji. Tapi satu-satunya cara adalah dengan si Rex sendiri merasakan pengalaman yang sama dengan Saskia. Raymond pun meminta Rex untuk meminum segelas kopi yang mana sudah dicampur dengan obat bius. Dengan kata lain, Raymond ingin menunjukkan pada Rex apa yang Saskia alami waktu itu. Mendengar hal itu, Rex menjadi murka. Rex pun sadar, ia kini telah diperdaya oleh Raymond. Tapi di satu sisi, perjuangan ia selama 3 tahun untuk mencari kebenaran akan sia-sia. Maka demi cinta matinya pada Saskia, ia pun menuruti keinginan Raymond. Tampaknya obsesi Rex dalam menemukan Saskia itu telah sangat meracuni pikirannya. Rex pun segera meminum segelas kopi tersebut dan akhirnya tak sadarkan diri. Dan akhirnya Rex pun bangun di peti mati yang sudah dikubur di dalam tanah oleh Raymond. Menandakan Saskia pun mati dikubur hidup-hidup oleh Raymond. Kita berpikir Rex akan ketakutan, tetapi tidak. Rex ternyata sangat bahagia karena berhasil mengetahui apa yang terjadi pada Saskia. Ia tertawa penuh kemenangan yang menandakan perjuangannya selama 3 tahun dalam menyingkap kebenaran akhirnya berhasil. Dan ia pun bahagia karena akhirnya bisa dipertemukan lagi dengan Saskia di alam baka nanti.
luar biasa. Terakhir kita diperlihatkan halaman utama sebuah surat kabar yang berisi misteri hilangnya sepasang kekasih secara misterius. Itulah endingnya. Dari film The Vanishing ini, kita mengambil pelajaran bahwa betapa kebenaran itu sangatlah mahal. Tidak hanya di dalam film ini, bahkan kehidupan nyata sekalipun, untuk mencari atau mengungkap sebuah kebenaran, bisa jadi nyawa kita menjadi taruhannya. Tapi sebenar-benarnya dirimu, tetap saja wanita selalu benar. Anjor. Oke Sobat Budugers, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Godol Film. Saya beserta segenap kru yang menganggur mengucapkan Assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya.